Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Budi Cahyono dengan NPM 2115061123 dari kelas PXTIC. Jadi, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah MPTI atau Manajemen Proyek Teknologi Informasi yang akan dikonversi dengan kegiatan yang saya ambil yaitu studi dependen atau MBKM, yaitu studi dependen di Bangkit Akademi 2023 angkatan kedua. Oke, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi yang kenapa bisa sampai dikonversi dan berhak dikonversi dengan MBKM yang saya ambil. Jadi umumnya eh, MPTI yaitu berisi pengajaran mengenai manajemen proyek secara umum dan penerapannya pada proyek teknologi informasi yang memiliki karakteristik umum. Mahasiswa akan belajar tentang analisis, perancangan, dokumentasi, dan pelaksanaan tiap tahapan proyek teknologi informasi. Di sini beberapa topik yang mungkin termasuk dalam mata kuliah ini adalah manajemen proyek secara umum, perencanaan proyek TI, dokumentasi proyek, bekerja dalam tim, komunikasi, identifikasi jenis dan proyek teknologi informasi, kemudian manajemen resiko, kemudian ada manajemen pengadaan proyek, penggunaan perangkat lunak, bantu seperti Microsoft Project, dan manajemen kualitas pada proyek teknologi informasi. Nah, itu adalah penjelasan untuk mata kuliah MPTI. Jadi, di sini eh, yang saya pelajari yaitu struktur machine learning project. Di sini adalah salah satu platform yang saya gunakan dalam kegiatan MBKM bersama Baget Academy. Di sini adalah Coursera. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan materi dari struktur machine learning project dengan dibuktikan saya sudah mendapatkan sertifikatnya. Nah, kemudian apa yang saya pelajari di sini? Jadi saya akan menjelaskan tentang struktur machine learning project. Yang pertama itu strategi machine learning. Sesi ini berkaitan dengan pengembangan strategi untuk mengatasi proyek machine learning. Hal ini mencakup dengan pemilihan model, kemudian pendekatan processing, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Juga mencakup pertimbangan untuk mengevaluasi dan meningkatkan model. Kemudian ada setting up goal. Jadi pada tahap ini fokusnya adalah pada penentuan tujuan yang jelas untuk proyek machine learning. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang apa yang ingin dicapai oleh model, apa yang dianggap sebagai keberhasilan dan bagaimana mengukur kinerjanya. Kemudian ada error analysis. Oke, kemudian ada error analysis pada week kedua. Oke, di error analysis. Jadi, sesi ini membahas bagaimana menganalisis dan mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan yang dibuat oleh model. Jadi, ketika sebuah data di train, dan itu kan nanti tujuannya akan dibuatkan model. Nah, ketika error ini, maka akan diidentifikasi tuh jenis-jenis kesalahan yang dibuat oleh model. Kemudian, analisis kesalahan sangat penting untuk memahami di mana model perlu ditingkatkan. Kemudian, ini dapat melibatkan pemeriksaan kelas-kelas yang sulit diidentifikasi atau jenis kesalahan tertentu yang sering terjadi. Kemudian ada training and test. Jadi ini ada training dan test. Jadi fokus pada pembagian dua data menjadi data penelitian dan pengujian. Kemudian dijelaskan cara melatih model pada data penelitian dan mengukur kinerjanya pada data pengujian. Selanjutnya membahas juga masalah terkait overfitting, kemudian underfitting, dan bagaimana memitigasinya. Kemudian ada learn from multiple task. Jadi, sesi ini membahas bagaimana model dapat memanfaatkan pembelajaran dari berbagai tugas atau sumber. Kemudian, ini juga dapat menjaga penggunaan transfer learning, di mana model yang dilatih untuk satu tugas dapat digunakan sebagai dasar untuk tugas lain yang serupa. Kemudian ada end-to-end deep learning. Jadi, konsep ini itu merujuk pada pendekatan di mana model memproses input langsung menjadi output tanpa menggunakan komponen-komponen terpisah. Selanjutnya, fokusnya pada integrasi semua langkah, termasuk pre-processing dalam satu model yang utuh. Sesi ini akan menjelaskan keuntungan dan tantangan dari pendekatan ini. Kemudian ada case study. Jadi case study itu adalah sebuah final atau meninjau kasus-kasus nyata atau studi kasus yang menunjukkan penerapan konsep-konsep dalam proyek machine learning yang sebenarnya. Nah, di sini tentang yang saya pelajari tentang struktur machine learning project itu eh, sudah sesuai. Nah,
pertanyaannya, apakah sudah selaras? Jawabannya adalah sudah. Karena di akhir sesi dari MBKM ini, saya dan tim mengerjakan sebuah proyek teknologi informasi yang membuat sebuah aplikasi GoTani yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk membeli sayur-sayuran segar dan membantu para petani di Indonesia untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Nah, untuk membuktikannya, di sini saya akan menunjukkan eh, aplikasi manajemen proyek teknologi informasi yang saya satukan di dalam GitHub saya sendiri. Nah, di sini dalam aplikasi ini ada tiga posisi yang menempati, yaitu ada bagian machine learning, kemudian ada cloud computing, dan ada mobile development. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang capstone yang saya eh, lakukan, yaitu tentang manajemen proyek teknologi informasi. Di sini saya sebagai seorang machine learning engineer, dan teman-teman saya yang ada cloud computing dan ada juga yang mobile development. Nah, di sini adalah aplikasi yang telah kami buat. Nah, aplikasi ini tujuannya untuk memudahkan para eh, warga, eh, terutama untuk ibu-ibu di pedesaan yang ingin membeli sayur segar. Dan di sini juga digunakan untuk para petani agar dapat memasarkan produk hasil pertanian mereka. Nah, di sini juga saya sudah memberikan beberapa link yang bersangkutan tentang dataset, kemudian ada GitHub repository link, kemudian ada video presentasi tentang aplikasi yang telah kami buat, dan ada juga tentang slide presentasi. Dan ini adalah nilai dari mata kuliah Structuring Machine Learning Project yang berkaitan dengan manajemen proyek teknologi informasi. Dan ini adalah laporan akhir dari eh, studi independen saya bersama Bangkit Academy 2023. Mungkin cukup itu saja untuk eh, penjelasan tentang keterkaitan antara mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi dengan kegiatan MBKM yang saya ikuti, yaitu studi independen di Bangkit Academy 2023 batch 2. Cukup sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf, dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.